Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits. Kita akan memulai minggu yang sangat luar biasa. Ya, sebelum kita memulai minggu ini, kita ada baiknya kita menganalisa dulu apa yang telah terjadi dan kita akan memprediksikan kondisi pasar pada minggu depan ya, dari tanggal berapa ini? Tanggal 27 sampai tanggal 3 Maret tahun 2023. Seperti biasa rekan trader semuanya ya, minggu-minggu yang sangat luar biasa di mana pasar benar-benar bergerak ya. Pasar bergerak membuat banyak sekali perubahan yang signifikan. Salah satunya adalah bagaimana dolar Amerika meningkat dengan drastis menuju 105 sehingga membuat aset-aset lainnya seperti Euro USD, Pound Sterling USD, Gold ya mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Ya, begitupun juga berimbas terhadap Bitcoin ya, maupun aset-aset saham lainnya. Dan awal dari kenaikan yang sangat luar biasa ini seperti yang telah saya bilang bahwa semua ini diawali oleh rapat FOMC yang dilakukan pada Kamis dini hari. Jadi menjelang rapat pun juga ya kita sudah sangat tahu bahwa pasar akan bergejolak ya. Karena semua pasar akan menunggu sampai statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika setelah pertemuan FOMC pada dini hari tersebut, hari Kamis dini hari. Akibat dari pertemuan itu sudah kita tahu semuanya bahwa kenaikan tingkat suku bunga sebesar 50 BP ya, yang dinaikkan dengan asumsi bahwa resesi yang terjadi di Amerika ya masih belum dalam genggaman ya Kementerian Amerika Ekonomi Amerika ya. Jadi kenaikan tingkat suku bunga memang dirasakan masih diperlukan. Dan kenaikan tingkat suku bunga itu mungkin akan terjadi untuk beberapa bulan ke depan. Sampai benar-benar bisa dikontrol baru akan terjadi perubahan dari hawkish menjadi dovish ya. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, kita coba langsung masuk dulu ke platformnya. Kita bisa lihat dengan jelas bagaimana perubahan yang terjadi selama satu minggu ini ya. Kita lihat di sini rekan trader bahwa rekan trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas secara teknikal pun juga rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana indeks dolar mengalami kenaikan yang signifikan. Dan apabila kita melihat kenaikan dari indeks dolar ini semuanya berawal dari rapat FOMC tersebut, dan data yang utama di mana adalah data statistik makro dari Amerika ya. Ini benar-benar menunjang hal tersebut. Kita bisa lihat bahwa menurut Departemen Perdagangan Amerika, laju pertumbuhan belanja konsumen di Amerika di kuartal keempat itu sebesar 1,4%. Ya, sebelumnya 2,3%. Jadi ini merupakan petunjuk yang sangat luar biasa dan merupakan latar kenapa benar-benar terjadi kenaikan. Dan kalau kita lihat pun juga rekan trader ya, dengan adanya rapat FOMC tersebut, keputusan diambil, dia membuat dolar Amerika ini menuju sampai 105 dan ditutup pada 105.172 hari Jumat kemarin ya. Nah, itu adalah dolar Amerika. Bagaimanakah imbasnya terhadap Euro USD? Untuk Euro USD sudah sangat jelas rekan trader. Rekan trader bisa lihat bagaimana pelemahan yang terjadi untuk Euro USD minggu kemarin ya. Kita bisa lihat bahwa salah satu faktor pengaruh juga adalah ketegangan geopolitik. Kita tahu bahwa menuju 1 tahun perang Rusia-Ukraina merupakan salah satu faktor juga bagaimana mempengaruhi harga dolar Amerika sehingga bisa mempengaruhi Euro USD dan lain-lain ya. Di samping itu juga sikap hawkish yang diterapkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika dan Bank Sentral Eropa juga membuat bagaimana Euro USD turun rekan trader dari seputaran minggu kemarin itu dimulai dengan 1.07 dan ditutup di seputaran 1.05. Ya, dari prediksi saya di 1.05.222, 1.05222. Jadi prediksi saya tepat ya. 100% prediksi saya tepat.
Selanjutnya rekan trader, bagaimana pound sterling? Kalau kita melihat pound sterling sudah sangat jelas ini bahwa pound sterling untuk minggu kemarin pergerakannya ini benar-benar dia memperpanjang sedikit momentum sideways, walaupun kita lihat bahwa divergensi ya kebijakan federal, the Fed dan Bank Inggris adalah salah satu hal yang membuat pelemahan masih saja terjadi, walaupun pada hari Selasa dia mencapai nilai tertinggi mingguan dan dia sempat menyentuh level 1.21424, tapi setelah itu menjelang FOMC dan setelah FOMC ditutup di posisi 1.19 dari poin 1.2 menuju 1.19. Ini penurunan yang luar biasa. Bagaimana ke gold? Untuk gold rekan trader kita udah bisa lihat di sini bahwa gold seperti biasa dia ditutup dalam sisi negatif ya. Kita bisa lihat bagaimana gold cuman dimulai pada hari Seninnya aja agak sedikit mengalami penguatan dan setelah itu mengalami pelemahan, dan ini wajar karena pergerakan yang terjadi setelah FOMC ya. Dan kita lihat selanjutnya rekan trader, ini sangat mempengaruhi arah pergerakan. Gold dibuka pada minggu kemarin sempat menyentuh 1847, sekarang dia menyentuh 1809 dan tidak tertutup kemungkinan dia akan menyentuh titik 1800. Minggu depan saya masih bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa menyentuh 1800. Segala sesuatu bisa saja terjadi rekan trader ya. Karena kalau kita lihat pun juga secara mingguan pun juga dia masih bisa punya kemungkinan turun. Nah, selanjutnya bagaimana USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas kita lihat bahwa untuk USD Yen Jepang ya yang merupakan faktor penentu di mana dengan adanya penunjukan Kazuo Ueda ya sebagai kepala bank sentral Jepang yang baru, dinyatakan pun juga tidak bisa membuat pergerakan yang signifikan sehingga masih tetap membuat kenaikan terhadap pasangan mata uang ini ya, karena kekuatan yang sangat luar biasa hasil dari FOMC bisa menekan pasangan mata uang ini sehingga USD Yen Jepang dia naik ya, dimulai pada minggu kemarin dengan posisi terendah 134 ditutup dengan 136. Kenaikan yang sangat luar biasa prinsipnya ya. Nah, oke. Itu secara fundamental ya rekan trader. Bagaimanakah untuk minggu depan pergerakannya rekan trader? Untuk minggu depan rekan trader, kita lihat yang harus pertama kita lihat untuk minggu depan adalah kalender ekonomi yang akan terjadi pada minggu depan rekan trader. Ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Untuk minggu depan rekan trader harap diperhatikan di sini bahwa untuk kalender ekonomi minggu depan dimulai pada hari Senin nanti ini sangat mempengaruhi dolar Amerika ya. Begitupun juga hari Selasa. Jadi sebenarnya minggu depan ini minggunya dolar Amerika. Oleh karena itu bisa membuat dolar Amerika kemungkinan besar bisa menguat terus. PMI juga walaupun nanti hari Rabu ada indeks manajer pembelian ya PMI dari Jerman ya mempengaruhi euro. Selain itu pound sterling juga ada PMI. Hari Kamis kita bisa lihat bahwa data inflasi dari euro ya Eropa. Nah, ECB dan seperti biasa hari Kamis itu adalah hari di mana dikeluarkan statement klaim pengangguran awal. Dan hari Jumat seperti biasa hari Jumat PMI non manufaktur dari Amerika. Di samping itu juga ada PMI composite. Nah, oleh karena itu secara garis besar untuk minggu depan dari tanggal 27 sampai tanggal 3 Maret tidak tertutup kemungkinan bahwa dolar Amerika ini sangat memiliki kemungkinan besar penguatan yang sangat luar biasa. Masih bisa rekan trader, tapi kita akan lihat ya ini secara fundamentalnya seperti kayak gitu berdasarkan kalender ekonomi. Nah, bagaimana secara teknikalnya? Untuk minggu depan rekan trader kalau kita lihat di sini secara teknikal kita mulai dulu dari indeks dolar Amerika. Kita lihat kemungkinan besar indeks dolar Amerika pada minggu depan masih memiliki potensi yang sangat kuat mengalami penguatan ya. Masih memiliki potensi yang sangat kuat mengalami penguatan. Saya bisa bilang bahwa ya penguatan ini masih terjadi, minimal dia akan bisa menuju nilai yang paling tertinggi itu di seputaran 106.225. Menurut analisa saya 106 ini masih bisa dicapai dan tidak tertutup kemungkinan pun juga kalau kenaikan yang dahsyat itu rekan trader, kenaikan yang dahsyat itu dia akan mulai sampai di 110.538
ya rekan trader ya. Dia akan mulai sampai situ, tapi secara garis besar saya bisa lihat bahwa dia akan mencoba naik dulu minimal sampai di 106.255 dan setelah itu di 106.858. Tapi harap diperhatikan apabila terjadi penurunan, tidak tertutup kemungkinan pun juga dia bisa turun di level paling terendah di 103. Oleh karena itu saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada minggu ini dia akan mencoba di seputaran 103.138 sampai 107.858 ya rekan trader ya. Itu adalah indeks dolar Amerika. Bagaimanakah kita lanjut lagi ke Euro USD? Untuk Euro USD secara garis besar kita bisa melihat bahwa tendensi pelemahan masih bisa saja terjadi pada Euro USD minggu ini. Kita bisa lihat rekan trader bahwa pelemahan yang terjadi pada minggu ini, rekan trader, menurut analisa saya, pelemahan pada minggu ini dia bisa turun maksimal itu menurut saya bisa sampai di ya. Ini menurut analisa saya ya. Pelemahan itu menurut saya dia bisa sampai di seputaran, rekan trader, saya lihat dulu. Ini menurut analisa saya, pelemahan itu dia bisa sampai di 1.04260. Tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga dia bisa sampai di level paling terendah itu di seputaran 1.03. Dan harap diperhatikan apabila terjadi penguatan, saya bisa memprediksikan penguatan dia yang paling maksimal itu di seputaran 1.06892. Oleh karena itu rekan trader, mari kita mengambil sebuah asumsi bahwa pergerakan dia masih tetap di sekitaran sini ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa mencoba sampai di posisi sini rekan trader ya. Nah, 1.03291 itu adalah nilai dari Euro USD. Selanjutnya bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader sudah sangat jelas bahwa pound sterling tendensi minggu kemarin bearish. Minggu ini ada kemungkinan besar dia masih bearish juga rekan trader. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini bahwa bearish yang terjadi pada hari ini ya, pada kesempatan minggu ini dia akan mencoba sampai di level 1.17901. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia rekan trader, dan asumsi apabila terjadi kenaikan saya berasumsi bahwa dia akan mencoba sampai di 1.211116 ya. Saya tidak mau bilang dia sampai di daerah sini kalau terjadi kenaikan, bisa saja. Tapi saya berasumsi bahwa kenaikan yang terjadi itu paling maksimal itu sampai di 1.211116. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut rekan trader. Nah, di seputaran sini 1.17901 sampai 1.211116. Bagaimanakah gold rekan trader? Nah, untuk gold kita lihat minggu kemarin tendensi bearishnya masih sangat kuat, dan minggu ini kemungkinan bearish masih sangat kuat juga. Saya berasumsi bahwa pergerakan bearish yang terjadi pada minggu ini masih bisa terus mengalami kelanjutan, dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai ke level paling terendah di seputaran sini, walaupun saya bilang bahwa kemungkinan paling besar itu terendah itu bisa sampai di seputaran sini ya. 1777.13 dia masih bisa turun sampai 1785 ya, dan harap diperhatikan hati-hati kalau terjadi kenaikan dia akan coba untuk naik sampai di posisi yang paling maksimal di seputaran sini. Oke, 1842. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan nah ini dia ya, pergerakan antara 1785.02 sampai 1842. Tapi tidak tertutup kemungkinan apabila pelemahan masih berlanjut dia akan coba melemahnya itu di seputaran 1777 atau 1767. Nah, ini dia ya. Ini dia. Cara garis besar saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar masih akan terjadi pelemahan. Saya tidak mau berpikir dia sampai naik ke 1842 atau dia naik sampai ke nilai tertinggi di sini. Menurut saya 1866, menurut saya itu wow, luar biasa banget ya. Tapi saya lebih optimis dia akan terjadi pelemahan sampai di 1767 yang merupakan nilai yang paling terendah. Selanjutnya USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas kita lihat bahwa
kemungkinan terbesar bullish masih sangat bisa saja terjadi. Dan apabila kita lihat di sini ya rekan trader ya, kemungkinan besar bullish masih sangat bisa terjadi di sini ya. Oke, dan apabila saya melihat arah pergerakannya rekan trader, dia masih memiliki kecenderungan kenaikan sampai di level yang paling tertinggi di 136.197, tapi saya lebih optimis dia di seputaran 138.97, tapi saya lebih optimis dia akan mencoba naik sampai di 138.570. Menurut saya bukan 570 deh. Menurut saya bukan 570 tapi di sekitaran sini. Nah, 139.168. Dan apabila terjadi pelemahan, saya bisa sedikit asumsi bahwa pelemahan dia ini tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di 133. Oleh karena itu, mari kita mengambil sebuah analisa. Nah, ini dia. Saya menganalisanya itu di seputaran 133.342 apabila terjadi penurunan ya, nilai yang paling rendah sampai 138.197. Tapi harap diperhatikan pun juga kalau dia terjadi penguatan, bisa saja dia naik sampai di 139.168. Oke rekan trader semuanya, kita sudah melihat bagaimana analisa yang terjadi pada minggu depan ya. Tetap rekan trader melihat juga apa yang terjadi ya, dan saya berharap semoga analisa mingguan ini setidaknya memberikan sedikit gambaran terhadap pasar yang akan terjadi pada minggu depan. Dan tidak tertutup kemungkinan segala sesuatu itu akan bisa saja terjadi karena pasar tidak bisa kita tebak, akan terjadi perubahan detik demi detik, tapi setidaknya kita bisa memprediksikan arah pergerakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.